kita sering gembar-gemborkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi legal nightmare ya, yang dalam bayangan mereka ini hukum tuh menjadi sesuatu yang menakutkan. Seorang guru punya tanggung jawab, dia tidak hanya sebagai pendidik tapi sebagai orang tua. Nah, kalau kemudian para guru kehilangan minatnya, kehilangan kemauannya untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan satu pendidikan, karena tanpa guru kita semua bukan siapa-siapa. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Jadi akhir-akhir ini ramai ini, tapi tinggal menunggu putusan saja di tanggal 25 November terkait dengan kasus guru, seorang guru honorer di Konawe Selatan di Sulawesi Utara bernama Supriyani yang hari ini berkasus di pengadilan, dan tuduhannya ini terkait dengan penganiayaan kepada anak didiknya sendiri gitu. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 25 putusannya seperti apa. Kalau diharapkan oleh jaksa penuntut kan dituntut bebas, tapi seperti apa nanti hasilnya kita masih menunggu. Tapi hari ini kita akan diskusi bersama pakar hukum. Beliau Ketua Pradin, juga Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, MAUPIKI, Prof. Dr. Firman Wijaya. Selamat malam, Mas. Prof? Alhamdulillah baik, Indah. Terima kasih. Selalu. Terima kasih ini Prof sudah datang ke Gema Pos dengan waktunya yang padat. Saya lihat tadi sempat tertunda sedikit karena padatnya aktivitasnya, Prof. Ya biasa sebagai pendidik juga, sebagai praktisi dan akademisi. Ya itu kegiatan rutin, karena sebelumnya sudah pernah bermukim di kantor kepresidenan, staf khusus. 9 tahun, ya cukup melelahkan. Tapi rasa lelah itu sulit hilang ketika muncul persoalan-persoalan seperti sekarang ini. Saya pikir sudah realitas kehidupan kita sudah berjalan normal, tapi abnormalitas itu masih saja terjadi. Seperti ada kasus sekarang ini. Kasus guru. Tapi memang agak menggelitik, agak fenomena ini kan sempat viral juga, sempat ramai, Prof. Ini terkait dengan beberapa guru ngomong kalau semisal saya ngejewer anak didik saya jadi kriminalisasi, dipenjarakan, ya terus kita harus mendidiknya seperti apa gitu. Ada fenomena guru-guru ngomong seperti itu, Prof. Ya, wajar. Saya juga sebagai pendidik tentu bukan hanya bertanya, tapi minimal berkurang jam tidurnya. Karena ketika menjalankan tugas pendidikan dan berujung kepada pengadilan. Ya, jadi kalau saya ingin memberikan kontekstualisasi dalam persoalan ini, ya mengadili guru dan demoralisasi penegakan hukum. Kenapa konteks ini jadi penting? Kita berharap, ya kita semua, saya dan kawan-kawan termasuk Anda juga, bahwa pengadilan itu adalah katup pengaman demokrasi. Ya, pengadilan itu sebagai pemandu civil society, ya, jaring pengaman keadilan, ya. Tapi kasus guru yang berjalan ini tentu mengejutkan kita semua. Saya ingat jadi yang dikatakan oleh Michael Zimmerman itu mengatakan punishment and loss moral standing, menghukum dan kehilangan standing moralnya. Apakah pengadilan kita kehilangan standing moralnya, ya, sistem peradilan kita, sampai seorang pendidik, ya seorang guru, ya yang mentransformasikan ilmunya, ya melalui cara-cara pendidikan, ya, tapi itu kemudian berujung pengadilan. Dia diadili karena tugas etisnya sebagai seorang pendidik. Saya tidak paham realitas apa yang muncul dalam sistem hukum kita, sistem kemasyarakatan kita, ketika kita sering gembar-gemborkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi hari ini kita menempatkan guru dalam posisi sebagai tersangka, ya.
guru adalah pelaku tindak pidana, pelaku kejahatan. Sebuah perspektif absurd ya ketika tugas mulia itu harus diakhiri dengan pengadilan. Ya. Nah ini moralitas apa yang menjadi ukuran? Apakah sekedar sistem peradilan, sistem hukum bekerja, aparat penegak hukum hanya bekerja sebagai apa rutinitas keseharian ya, tanpa dipandu oleh aspek moral. Nah maka saya jadi teringat tulisan Michael Zimmerman tadi itu, menghukum, punishment, and loss moralnya, dan kita kehilangan ya standing moral itu. Tapi kemarin memang ini Prof, soal kenapa kemudian bisa dilaporkan dan bisa masuk pengadilan itu dalilnya kan ada di soal Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan juga kan ini soal perlindungan gurunya, Undang-Undang Perlindungan Gurunya ini juga nggak ada nih Prof. Ya. Atau belum lah mungkin. Jadi apa ya, mudah-mudahan saya tidak berharap sebenarnya jalan pikiran para penegak hukum itu berangkat dari kesadaran bahwa mereka menjadi penegak hukum itu salah satunya karena jasa para guru. Dan hari ini mereka harus mengadili orang-orang yang memberikan ilmu, yaitu para guru itu sendiri. Saya menjadi cemas juga kalau sistem peradilan bekerjanya seperti ini. Belum lagi di ujung perjalanannya, kemudian penuntut umum ya mengajukan tuntutan bebas. Lah, dalam prinsip hukum yang paling pernah diajarkan kepada kita semua, ya Anda boleh tegakkan hukum, tapi kalau Anda ragu-ragu, Anda tinggalkan. Ya kan? Nah, prinsip ini pasti diingat oleh semua penegak hukum yang pernah mendapat ilmu dari para guru itu. Ya. Jadi kalau ragu-ragu, mending ya lebih baik tidak. Tapi ini kan sudah terjadi. Ya. Guru kita sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, kemudian proses peradilan berjalan. Saya tidak mau ini menjadi pseudo ya of justice ya, semacam peradilan bayangan ya, yang legal nightmare ya, yang dalam bayangan mereka ini hukum tuh menjadi sesuatu yang menakutkan ya, tidak hanya menakutkan semua orang, termasuk menakutkan para guru yang ingin menjalankan tugas etisnya. Ya pendidikan termasuk menghukum ya dalam konteks sanksi pendidikan ya. Menurut saya seharusnya kita melihat ini dalam pandangan yang jernih ya. Pandangan yang deep in the soil ya, dari dalam hati, tidak hanya melihat itu teks ya sebagai kata-kata kosong yang tidak bermakna dan dioperasionalkan begitu saja. Nah, kalau ini terjadi, ya pengadilan itu, sistem peradilan kita ibarat mesin yang bisa menjadikan sapi atau kalau masuk ke dalamnya dia jadi sosis, ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi, peradilan tuduhan, ini sistem peradilan yang berjalan terhadap guru, ini sistem peradilan yang tidak bernurani. Ya jangan disalahkan kalau ada pandangan skeptis atau menyudutkan sistem peradilan kita. Ya, ini bagian yang menurut hemat saya perlu sikap wisdom, ya, karena bagaimanapun sistem peradilan bekerja itu tidak hampa, tidak kosong dari nilai-nilai. Jadi kalau saya mencermati ya, misalnya ada pasal yang mengatur, ini kalau tidak salah sudah lama PP 74 tahun 2008, ya, yang perlu diindahkan oleh baik murid, institusi penegak hukum, termasuk pengadilan. Bunyinya seperti ini, pasal 391, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi, ya kan, ya, kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesopanan, peraturan ataupun kesusilaan yang ditetapkan oleh guru dan peraturan tingkat di atasnya, ya, dalam satuan pendidikan yang menurut hemat saya kewenangan itu juga
bagian dari etik seorang guru yang tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran oleh murid. Dan di dalam pasal 40-nya itu ada kaidah guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan. Sebagai guru ya, dalam sebagai guru dan pendidik ya, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman tersebut diperoleh melalui perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan di pasal 41 itu ditegaskan berhak guru itu mendapatkan perlindungan hukum. Ya, dari tindak kekerasan, ancaman atau perlakuan yang diskriminatif dari peserta didik masyarakat. Nah, ini kan aturan yang sudah lama. Mestinya kan APH ya baca-baca lah ya. Ya, kecuali peraturan ini sudah hilang dari muka bumi. Ya kan? Nah, jadi hemat saya sistem peradilan kita jangan sampai tergambar seperti yang dipersepsikan sekarang. Ya, bahkan ada soal apa itu permintaan uang ya dan macam-macam. Ini semacam judicial transaction ya, transaksi jual beli keadilan, justice for sale itu stigma-stigma yang sangat tidak mengenakan. Ya, itu yang membuat performa lembaga peradilan itu akan terus merosot. Ya, jadi memang dalam proses sebelumnya kan memang dimediasi sebelum masuk ke peradilan, karena memang orang tua si murid yang merasa menjadi korban ini kan memang seorang anggota polisi kan, anggota Polri. Terus kemudian dalam prosesnya itu ada berdamai tapi ada sejumlah uang yang harus diberikan. Terus kemudian ada difasilitasi juga oleh kepolisian untuk damai juga. Kabarnya juga itu menurut kesaksian dari Supriyani sang guru ini ada juga dimintain untuk biaya yang untuk biar berdamai begitu. Jadi memang tapi kedua oknum ini, si orang tua si murid dan oknum yang polisi yang di Polres di setempat, kalau nggak salah itu sudah dicopot jabatannya itu, Prof. Tapi dari tadi sempat disinggung soal ada transaksi ada proses transaksi untuk berarti kan ada yang salah nih Prof dalam proses hukum kita. Sedangkan tadi di Prof sudah sampaikan udah ada undang-undangnya itu terkait perlindungan gurunya itu gitu. Jadi sebenarnya nih, kalau baca menelaah pikiran orang bijak ya, orang yang punya reputasi ya, yang reputasi yang dan kredibilitas yang tinggi ya dari seorang penegak hukum. Saya ingat tuh namanya kalau nggak salah John Chipman Gray, dia hakim agung yang sangat terkenal di Amerika. Dia mengatakan begini, sebenarnya jangan-jangan kita nggak perlu terlalu banyak punya peraturan atau merubah sistem dan sistem hukum. Yang kita rubah itu perilaku. Buat apa sistem hukum dan aturan hukum kalau perilakunya nggak berubah? Ini, ya. Moralnya ya, etikanya gitu ya, itu ya. Dalam perspektif John Chipman Gray itu mengingatkan saya juga ada orang yang mengatakan juga namanya Tavern. Dia bilang, nggak penting itu peraturannya lengkap atau tidak lengkap, ya kan? Tidak penting pasal-pasalnya jelas nggak jelas. Yang penting ya saya mempunyai aparat hukum yang bermental baik. Ya, itu disampaikan oleh Tavern. Yang penting punya aparat hukum yang bermental baik. Ya, buat apa punya peraturan yang baik kalau aparat hukum kita tidak memiliki mentalitas yang baik. Nah, ini berangkat dari sejarah peradilan, potret peradilan, ya, dan para orang-orang besar yang menorehkan pemikirannya tentang gagasan peradilan dan sistem peradilan yang baik itu. Ya, paling tidak saya membaca dua semangat di situ. Ya, nggak perlu banyak peraturan kamu. Yang penting ya, orangnya yang sediakan polisi yang baik, jaksa hakim yang baik, pengacara yang baik, kira-kira itu. Nah, itu. Tapi kalau menurut Prof deh, ini kan dulu kita pernah, kalau saya kecil waktu sekolah SD dulu Prof ini pernah sampai merah ini kalau pulang. Terus ini namanya jambang ini jambang ketika diginiin. Terus pernah juga sampai kemudian mereka bawa penggaris dulu kan, masih pakai kapur gitu. Sampai sempat juga dipukul. Tapi sebenarnya kalau menurut Prof sampai dalam kasus
apa namanya, untuk mendidik itu sebaiknya itu kalau kemudian tidak menimbulkan juga lah ini kesakit hatian orang tua gitu lah, Prof. Sejauh mana sih sebenarnya kita harus sampai mendidiknya itu, apakah cubit aja atau seperti apa? Sebenarnya kalau di dalam ketentuan yang tadi saya sebutkan memang disebutkan hukuman yang bersifat mendidik. Anggaplah kita pernah dijewer guru pernah. Tapi saya punya keyakinan, mungkin pengalaman pribadi termasuk Dinda ya kan. Kadang-kala di usia yang begini kita kadang-kala mengingat sanksi yang pernah diberikan guru kita. Ini semacam proses humanisasi ya, proses menempatkan kita sebagai manusia yang dididik gitu. Dan jenjang pendidikan dengan segala epilognya ya kan. Kadang-kala kita teringat hal-hal semacam itu. Nah itu bagian dari memori penting bahwa ada orang yang pernah juga memberikan hukuman kita untuk mengingatkan bahwa pendidikan itu penting. Saya rasa saya yakin apa sanksi-sanksi yang diberikan oleh seorang guru adalah dalam konteks hukuman yang sifatnya mendidik. Ya. Dan bagi orang tua memang bisa saja menimbulkan persitegangan, yang menimbulkan kemarahan, ketidakterimaan karena. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sudah menitipkan, anak kita menitipkan siswa ke seorang guru, percayalah, hukuman yang diberikan oleh seorang guru itu akan menjadi bagian dari catatan perjalanan siapapun itu, termasuk saya, pernah dihukum oleh guru, dan saya berpikir, oh iya, kalau hukuman itu tidak diberikan, mungkin saya tidak disiplin dalam ilmu yang ingin saya capai, tidak cerah, dan saya terus melakukan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang tua. Guru adalah orang tua yang ada di. Saya percaya para guru sudah dibekali dengan bahwa kemudian banyak kasus yang sebagainya. Itu terlepas juga ada guru-guru yang mungkin ada nakal, ada nakal, anomali gitu-gitu. Anomali. Tapi rasanya kurang fair ketika kita hanya melihat potret kesalahan seorang guru tanpa kita melihat secara proporsional apa saja yang guru berikan kepada anak-anak didik kita. Paling tidak dalam satu hari tarikan nafas, seorang guru punya tanggung jawab. Dia tidak hanya sebagai pendidik tapi sebagai orang tua. Itu volhis jiwa dari seorang guru. Dan karena itu menurut hemat saya mestinya tidak boleh ada kesan masyarakat mengadili guru seolah pengadilan tidak bernurani. Nah ini mestinya perlu didekatkan pemahaman agar realitas pengadilan itu bekerja tetap juga mengedepankan aspek pendidikan, kan? Mungkin sang guru bisa ajak dialog. Karena metode sistem peradilan ada kok, mediasi, konsiliasi ada. Harapan saya instrumen-instrumen alternatif penyelesaian sengketa atau persoalan guru itu bisa didekati dengan metode-metode hukum yang mencerahkan lah. Dan ini sebenarnya yang mau saya tanyakan ini, Bro. Ini soal langkah sebenarnya. Kalau misal ada kasus-kasus nih, ada kasus-kasus yang melibatkan guru, yang terutama berkaitan dengan dia sebenarnya mendidik itu. Itu sebenarnya apa saja yang bisa dilakukan gitu loh, maksudnya apakah kemudian bisa polisi langsung turun tangan ataukah kemudian difasilitasi, tapi di lembaga pendidikan kan ada kepala dinas, ada kepala sekolah dan sebagainya yang juga bisa menjadi mediator. Saya sebenarnya berharap bahwa dalam hal-hal situasi semacam ini pengadilan atau penegakan hukum itu the last resort lah, jalan terakhir. Kalau persoalannya tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, konsiliasi. Karena bagaimanapun proses penyelesaian guru ini punya dampak terhadap suasana akademi, suasana pendidikan. Karena para guru lah yang menjadi sentrum
atau atmosfer dari dunia pendidikan itu. Nah, kita memiliki tanggung jawab moral termasuk para law enforcement officer, para penegak hukum, ya, para praktisi hukum, ya, untuk menekankan konsep itu yang saya bilang. Ya, menjadikan kasus guru itu pengadilan adalah jalan terakhir, last resort. Jika masih banyak jalan, termasuk badan-badan pengawas guru dan sebagainya, ya, persoalan itu bisa diselesaikan tanpa mempengaruhi atmosfer suasana pendidikan kita. Karena itu daya efeknya itu bahkan daya rusaknya bisa terjadi, ya. Kalau kemudian para guru kehilangan minatnya, kehilangan kemauannya untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan satu pendidikan, ya kan? Betul Prof. Itu mohon maaf sebentar. Sampai kemudian dengan kasus ini para guru itu sampai berkeluar statement nggak mau nerima si anak ini lagi untuk sekolah di tempat mereka nggak mau, maksudnya ada aktivitas pendidikan lagi untuk dia. Itu kan dampak salah satu dari dampak negatif. Jadi kalau ada konsep yang namanya RIA, Regulatory Impact Analysis, ya. Jadi kalau mau menerapkan aturan itu, ya, menegakkan aturan itu kita harus tahu impact-nya, harus punya analisis. Ini kasus apa, ya kan? Oh, kasus pada dunia pendidikan, ya. Gunakan mekanisme yang sudah ada lebih dulu, ya, dalam konteks penyelesaian pembinaan terhadap guru. Saya rasa sudah ada dari dari Dikti, dari asosiasi guru dan sebagainya. Rasa beliau sudah punya standar moral yang jelas, standar pendidik, standar pengasuhan, standar pemberian sanksi sudah ada. Ya, menurut hemat saya itu yang jadi primum, ya, remedium, jadi alat instrumen penyelesaian lebih dulu. Jadi, ya, hukumnya itu sistem peradilannya menjadi the last resort saja, jalan terakhir, ya. Jadi usahakan meminimalisir jalan peradilan itu. Ya, ini himbauan saya sebagai akademik juga, sebagai pendidik juga kepada rekan-rekan kepolisian, rekan-rekan kejaksaan, ya, pengadilan, dan jadikanlah sistem peradilan kita menempatkan para guru, ya, sebagai subjek yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai pendidik. Karena tanpa guru kita semua bukan siapa-siapa. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pengadilan yang berjalan ini tanpa bermaksud intervensi, para hakim akan menempuh rational choice, ya, pilihan-pilihan yang rasional. Yang saya katakan tadi, ya, kalau ini bisa mediasi, konsiliasi dan sebagainya, ya, termasuk konsep restoratif justice, ya, mempertemukan, memperbaiki, mereparasi hubungan antara pendidik dengan yang dididik, itu penting. Karena ini memberikan efek dekadensi moral bagi para guru kalau kasus ini kemudian berujung dengan penghukuman. Ya, ini tentu bukan suasana yang diharapkan dalam sistem pendidikan kita, ya. Bisa gini, Prof. Kan kita diajarkan juga di Pancasila yang kedua, adil juga, tapi juga berkemanusiaan, kemanusiaan yang adil. Gitu, Prof. Jadi ada pengadilan nih, tapi juga kalau seperti Prof bilang tadi itu kan bicaranya etika moralitas terus kemanusiaannya, itu sebelum mengadili lewat undang-undang itu kan rasa empati kemanusiaannya kan dikedepankan juga. Itu kan amanat Pancasila kita sebenarnya. Maka ada istilah keadilan yang bermartabat. Memberikan keadilan itu juga dalam ruang-ruang yang menjaga martabat kemanusiaan. Jangan sampai ruang pengadilan itu menjadi pergulatan kemanusiaan. Jika yang terjadi seperti yang dituliskan dulu oleh para guru yang namanya Prof. Ruslan Saleh, ya, melihat pengadilan itu seperti pergulatan kemanusiaan, ya. Jadi bertarung antara guru dengan muridnya sendiri atau dengan orang tua muridnya yang padahal mereka adalah mitra, mereka adalah hubungan yang sifatnya brotherhood, ya, persaudaraan, gitu, ya. Masa misi suci yang semacam itu harus, ya, berakhir atau dirusak dengan hadirnya, ya, sistem hukuman yang
sama sekali ya tidak menempatkan martabat seorang guru. Karena justru martabat seorang guru, kehormatan itu adalah pada kewibawaan guru adalah pada materi atau bahan yang dia sampaikan, termasuk sikap untuk menentukan, mengajarkan pada kita mana yang benar, mana yang salah, memberikan sanksi kepada kita bahwa ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Itu kan guru adalah pintu ya awal ya dia yang memperkenalkan kita sehingga kita mengenal ya mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian ada sanksi kalau kita melanggar dan menjalani apa yang salah itu. Itu menurut saya basis moral yang dibangun ya awal bagi seorang anak didik ya yang menurut hemat saya itu dalam filosofi atau paradigma pendidikan ya guru akan menghasilkan manusia-manusia yang menentukan maju mundurnya peradaban. Harold Zetitus mengatakan itu maju mundurnya peradaban itu termasuk peradaban hukum, peradaban masyarakat ya ditentukan oleh para pendidiknya ya ditentukan oleh produk dari para pendidiknya ya para aparatus sendiri. Jadi kalau guru mengajarkan penyimpangan, maka ya logika yang paling real bahwa produktivitas kejahatan justru dimulai dari dunia pendidikan gitu kan. Tapi ketika guru menyampaikan apa itu yang baik, apa itu yang benar, apa itu kejahatan dan sebagainya. Nah, para guru lah yang membentuk pribadi-pribadi yang tahu mana benar dan tahu mana salah. Menurut hemat saya sebaiknya demoralisasi penegakan hukum semacam ini harus ya tidak boleh terjadi atau berulang lagi gitu loh dalam dunia pendidikan kita. Oke, lagi saya sambungkan Prof. Ini bicara soal tadi kita ngomongin soal kemanusiaan, bagaimana kemudian peradilan juga yang berkemanusiaan, yang berkeadilan kan begitu. Sebenarnya kita kan punya tadi sudah saya sebut ada Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara nih Prof. Ada Pancasilanya di situ. Bicara soal ketuhanan kita ada, bicara soal kemanusiaannya, persatuannya, kemufakatannya, baru untuk kebersamaannya, keadaan sosial seluruh rakyat Indonesia. Apakah kemudian sekarang udah ada BPIP, Prof. Ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga punya tanggung jawab memberikan pemahaman Pancasila kepada seluruh masyarakat supaya semua aktivitas sehari-harinya perilakunya itu sesuai dengan Pancasila itu. Kalau Prof melihatnya ini kan udah ada Pancasila, udah ada BPIP, tapi masih ada kasus seperti ini, Prof. Itu gimana, Prof? Ya, jadi menurut hemat saya Pancasila bukan sekedar teks ya tanpa makna ya. Teks ini mengandung kesejarahan ya. Studi empiris terhadap nilai-nilai Pancasila sudah cukup banyak, bahkan tulisan orang-orang besar mengatakan Pancasila adalah pemikiran-pemikiran yang harus dibumikan ya. Membumikan Pancasila dalam kehidupan nyata itu ternyata memang menjadi kebutuhan nyata, tidak sekedar idiom atau simbol-simbol atau bahkan politisasi terhadap norma-norma Pancasila sendiri. Jadi dalam masyarakat yang serba transisi ini, saya jadi ingat bagaimana sih suasana yang kompleks pada kehidupan seperti sekarang ini. Memastikan satu nilai itu tidak bisa pendekatan satu arah atau monolog. Dialog juga tidak cukup. Maka harus multilog. Ya, karena itu saya ingin mengatakan udahlah Pancasila itu dalam kasus-kasus semacam ini bahkan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan bisa kehilangan arah jika Pancasila sekedar simbol ideologi saja. Dalam suasana seperti sekarang ini, kalau saya boleh ibaratkan ini suasana perang wacana ya. Jadi saya ingat seorang tokoh perang itu namanya ahli perang dari
di alih strategi perang, Napoleon Bonaparte, dia ngomong kepada semua orang, saya menguasai semua peperangan dan jenis senjata yang digunakan dalam perang itu. Bahkan jarak tembaknya pun saya bisa ukur. Tapi suatu saat ada perang yang saya nggak sanggup hadapi. Persenjataan yang ada juga tidak mampu menjangkau itu. Ya, dan sulit sekali ya, menggunakan strategi memenangkan peperangan itu. Namanya apa? War paradigm. Ya, perang paradigma. Nah, ketika sekarang hegemoni global, ya liberalisasi, liberalisasi ekonomi, maka berdampak juga liberalisasi terhadap regulasi, ya liberalisasi sistem hukum. Nah, pada situasi macam ini, batas-batas negara ya menjadi borderless, ya. Batas-batas hukum dan otoritas negara, misalnya ada sistem yang dianut satu negara yang menganut sistem common law atau menganut karakter civil law. Sekarang ini seperti borderless, tanpa batas. Namanya lex mercatoria. Jadi sulit sekali melihat batasan-batasan karena sudah mercatoria sudah mix ya, bercampur. Nah, dalam kondisi seperti ini, war paradigm, perang paradigma, ya, maka Pancasila harus menjadi, menurut saya, leistar, ya, semacam pemandu, ya, paradigma pemandu di tengah arus perubahan. Dalam situasi seperti ini tidak ada skema hukum, skema sosial yang bersifat final. Ya. Kenapa demikian? Karena masyarakat secara antropologi, ya, masyarakat dan relasinya dengan masyarakat lainnya itu melahirkan apa yang disebut philosophic calculus. Manusia itu akan menjadi makhluk yang akan menghitung hubungannya dengan kepentingannya, tidak hanya untuk dirinya, tapi dengan kelompoknya, bahkan dengan batas-batas di luar negaranya. Nah, suasana semacam ini diharapkan ada world view, ya, secara ideologi. Masyarakat kita harus bisa melihat pandangan dunia itu. Maka di tengah situasi dunia yang serba global ini, ya, perlu ada leistar atau pemandu, ya kan? Kalau ini terjadi perang paradigma, Pancasila harus menjadi paradigma pemandu. Pemandu dalam sistem hukum kita, pemandu dalam sistem sosial, sistem bernegara, dan sistem internasional. Ya, dalam konteks sistem pemerintahan kita yang sistem politik kita yang juga tidak ke blok A, blok tertentu, ya, non-blok. Tetapi kan, iya, tidak cukup itu, ya, masih diperlukan paradigma pemandu, ya, paradigma pemandu dalam hal kebijakan, ya, membangun tatanan sosial dan sebagainya, termasuk ya, pengembangan institusi. Ya, kita sama-sama tahu transformasi kekuasaan itu juga memiliki dampak, ya, dampak sosial, ya, dampak ekonomi, dampak hukum, dampak kemanusiaan. Yang paling berat kan dampak kemanusiaan itu, karena bagaimanapun kalau saya membacanya, masyarakat dan manusia itu sebenarnya adalah dokumen antropologi, ya, dokumen antropologi yang isinya ya perilaku manusia, kebutuhan manusia yang saya sebut philosophic calculus, sering dimaknai sebagai zon politikon, makhluk politik, ya, kemudian dia juga memiliki interdependensi, ketergantungan. Nah, pada situasi semacam ini ada ujian terhadap bangunan-bangunan filosofi grounds lah, Pancasila sebagai dasar filosofis, ya. Ketika ini berhadapan dengan kehidupan yang sebegitu cepat, ya, menginginkan speedy proses, ya, semua serba ingin cepat, instan dan sebagainya, ya. Nah, ini membuat kadang-kala sirkulasi kehidupan, sirkulasi keadilan bisa saja tersumbat.
karena instrumen yang ada, aturan-aturan yang ada, ya memerlukan daya adoptif dan daya adaptif. Ya, daya adoptif tidak mudah menerima sesuatu yang asing atau tapi sebagai konsekuensi pergaulan mau tidak mau harus memiliki daya adoptif. Kalau ada konvensi-konvensi penting, ya mau tidak mau sebagai peserta konvensi harus ikut menandatangani. Kalau tidak kita akan dimarginalkan dalam hubungan global itu. Nah, daya adaptif yang mengadaptasikan, menyesuaikan juga memerlukan proses. Konsekuensi. Ya konsekuensi, ya kan. Ya, seperti yang saya sering tanya ya kalau dalam beberapa kelas. Apakah dalam situasi fenomena global ini kita masih bisa mempertahankan tradisi-tradisi lokal kita, anak-anak kita, ya cucu ponakan kita. Sampai hari ini saya kalau mencermati itu hampir tidak ada yang ulang tahun mau merayakannya di kegemaran tradisional orang tuanya atau kalau saya jenang abang. Iya, jenang. Nah itu yang hemat saya ini pseudo reality ya, yang atau hyper reality ya, realitas-realitas yang jauh dari deskripsi yang kita punya, jauh dari ideal. Nah, ada pandangan bahwa dalam situasi semacam ini ideologi yang ada sulit dipertahankan karena akan mengalami goncangan. Maka dibutuhkan ideologi transnasional. Wah, ini yang saya anggap bagian dari ancaman terhadap ideologi transnasional. Ya, jadi ideologi yang bisa dimunculkan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya persamaan kepentingan ekonomi, kemudian menggeser prinsip-prinsip fundamental yang ada di Pancasila. Ya kan? Liberalisasi. Iya, liberalisasi dan sebagainya yang sudah cukup banyak. Nah, itu kadang-kala ideologi transnasional itu tidak berwujud seperti filosofi Groenslah dari suatu negara, tetapi dia ibarat male, dia cair, dia flooding, dia bisa masuk ke sektor kehidupan. Seperti yang saya contohkan tadi, jangan-jangan anak kita, keluarga kita tidak ada lagi yang mau menyelenggarakan ulang tahunnya di rumah makan khas Indonesia karena ada transnasional ideologi yang masuk ke dalam, dan itu kadang-kadang sifatnya borderless, dia melewati batas-batas negara, seperti makanan-makanan yang junk food yang aneh. Ya semua diatur menurut komitmen economic commitment itu yang ada di antara mereka. Nah, itu bisa saja menggeser prinsip-prinsip ideologi atau nilai. Perspektifnya udah kabur ya ke nasionalisme, ke Pancasila. Jadi kalau tadi misalnya dalam pandangan klasik itu pemikirannya siapa, ahli perang tadi Napoleon, dia berpikir pertahanan nasional yang terbaik adalah bikin benteng yang besar tinggi. Tapi ternyata kan benda-benda asing itu bisa masuk tanpa harus melewati benteng itu. Ya, dia bisa masuk merasuki tren. Ya. Jadi tren itu kadang-kala ya soal saya pakai baju batik, Mas pakai, besok bisa ganti lagi. Nah, apa efeknya dalam sistem hukum, sistem bernegara? Bisa saja ada yang dikenal dengan istilah legal trend. Hari ini lebih senang kita pakai hukum, ya kan, Eropa cenderung ke sini, nanti besok kemana sana. lagi. Yang semuanya punya potensi untuk melunturkan nilai-nilai Pancasila kita. Nilai-nilai asli. Iya, dan itu tidak perlu pertahanan itu membangun benteng yang besar seperti di China sana, karena gerakan saya sebut sebagai ledakan revolusi industri dan digital apalagi sekarang ini. Ya. Sampai 4.0. Ya, 4.0 ini kan menurut saya transformasi yang radikal ya, karena dia menggeser makna yang esensial. Misalnya realitas tentang fakta, ya, sesuatu yang bisa dipegang dan kemudian sekarang menjadi realitas. Ya. Fakta itu juga realitas imajiner, ya, apa yang dilihat di layar dan sebagainya itu sebagai sebuah fakta. Dari faktual ke virtual, ya, itu dimensi yang sangat ekstrim menurut hemat saya. Nah, ini agak ngeri, Prof. Udah agak ngeri kalau misal kita tadi seperti yang Prof jelaskan ada
ideologi transnasional yang mengikis, terus Ya. kemudian merubah perspektif masyarakat. Padahal kita punya ideologi Ya. yang khas, punya Pancasila, landasan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, tapi Ya. tergeser, terkikis sama transnasional, ideologi transnasional. Tapi kita punya BPIP, Bro. Ada, tapi memang masih kepres. Ini Ya. isunya kan sebentar lagi di Prolegnas akan diperkuat dengan undang-undang sebagai BPIP sebagai badan, Ya. kan begitu. Dan selama ini mungkin saya belum melihat perkembangan secara apa ya namanya, apa yang dilakukan oleh BPIP gitu. Memang betul-betul hari ini melekat kepada masyarakat, baik yang dia berpendidikan ataupun yang tidak di kampung-kampung, itu memahami esensi bahkan mempraktikkan Pancasila. Harapan kita kan gitu, adanya lembaga, adanya badan yang fokus Pancasila itu kan supaya masyarakat Indonesia dimanapun, mau petani, mau nelayan, itu semua kan punya perspektif yang sama tentang Pancasila, landasannya kita. Tapi belum, Prof. Itu kenapa kira-kira, Prof? Ya, sebenarnya kalau berangkat dari realitas hari ini yang saya sebut hyper reality, ya, suasana hyper reality, ya, itu seperti simulakra, ya, kalau kita seolah-olah dihadapkan pada realitas fakta, ya, padahal itu pseudo faktual, ya. Nah, ini situasi yang menggejala, ya, yang tidak pernah diperkirakan sebenarnya. Itu kalau dalam hasanah ilmuwan tertentu membaca fenomena, namanya fenomenologi. Jadi ada ilmu tentang fenomena atau fenomena, melihat membaca fenomena. Rasa-rasanya untuk membangun sebuah kelembagaan yang membumikan kembali Pancasila itu tidak cukup hanya melakukan sosialisasi nilai-nilai dasar Pancasila dan modul-modul yang selama ini sudah pernah disampaikan kepada masyarakat. Ya, bahkan ada pendidik dengan Pancasila dengan strata tertentu, ya. Menurut saya perlu pembacaan ulang. Pembacaan ulang terhadap dialektika Pancasila dan peradaban yang terjadi sekarang ini. Nah, pembacaan ulang itu perlu memverifikasi peristiwa-peristiwa, ya, yang sudah dimaknakan sebagai satu kebenaran. Menurut saya dalam situasi yang kompleks ini kebenaran itu bisa saja sangat ilusif, ya. Dan memerlukan pembacaan ulang yang ada namanya falsifikasi. Jadi kalau awalnya kita anggap itu satu kebenaran, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, ya, berjalan waktu ada perubahan. Ada perubahan, ya. Dan itu tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, falsifikasi itu adalah munculnya sikap kritis terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap anomali atau minimal kontroversial di dalam realitasnya, dimaknai secara positif tapi kontroversial, ya, dan tendensius negatif. Nah, hemat saya kelembagaan baru, kelembagaan yang ada termasuk BPIP, ya, perlu didesain ulang, ya, baik dari struktur, kultur dan kelembagaannya, ya. Karena munculnya situasi anomali ini tidak cukup hanya sekedar kita mengatakan kita berpegang kepada Pancasila seperti itu, tapi harus ada metode objektif, ya, yang bisa memverifikasi sikap, tindakan dan perbuatan seperti apa, ya, yang dipandang sebagai tindakan berbasis Pancasila. Dalam sistem apapun, termasuk pembentukan BPIP itu kan bagian dari sistem negara juga, ya kan, sistem pemerintahan juga. Jadi termasuk anomali di dalam kelembagaannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada persoalan
lembaga-lembaga lain minta pembiayaan ditambah, kemudian BPI juga minta biaya untuk tambahan sosialisasi dengan biaya yang demikian besar. Kemudian muncul pertanyaan dan skeptisisme dalam masyarakat, kok mahal, ya kan? Sebenarnya ngapain sih? Ya sebenarnya ngapain? Ya, jadi pada sisi itu menurut hemat saya pernah menyampaikan sikap, ya kan, sebaiknya kalau itu kaitan dengan sosialisasi pendidikan, ini kan Pancasila adalah ideologi pemandu, ya, dan karena sebagai ideologi pemandu, sebagai paradigma pemandu, harus dibangun dari pandangan-pandangan yang jauh dari komersialisme, jauh dari kalkulasi material. Ini yang harus, saya tahu program itu membutuhkan dukungan, tetapi pertanyaannya kemudian, ya, dengan program yang sudah berjalan, apakah sudah menunjukkan nyata? Saya ingat pandangannya siapa itu ya, dia mengatakan between fact and norm, antara fakta dan yang dinormakan. Apakah realitas perilaku sistem bernegara kita, sistem pemerintahan sudah menunjukkan bahwa program-program yang diberikan BPIP itu memiliki efek nyata, ya kan? Dalam bentuk sikap, tindakan, ya, dan keputusan, termasuk keputusan negara dan pemerintah. Kalau kemudian pemetaan atau blueprint yang muncul, ya, justru semakin banyak pembinaan Pancasila, ya. Nah, tapi kemudian kepada aparatus, tapi kemudian, ya, ternyata masih saja, ya, perilaku menyimpang, ya, behavior deviant, ya, perilaku menyimpang dari elit deviant, ya, penyimpangan para elit yang harusnya menjadi pemandu dalam bernegara dan menjalankan pemerintahan. Misalnya, ya, ini sesuatu yang selalu secara skeptis disampaikan masyarakat. Mana ajaran Pancasila kok tetap korupsinya tinggi, ya kan? Betul. Mana keberpihakan pada ajaran transendental ketuhanan itu, ya, seperti tidak bertuhan saja, ya kan? Nah, kemudian juga jadi malah skeptis. Ya, skeptisisme ini kan yang menurut hemat saya perlu pembacaan ulang dan penataan ulang tentang strategi membangun Pancasila sebagai paradigma pemandu, ya. Mungkin karena ini proses dialektikanya harus jalan, ya. Mungkin karena kekuatan dari untuk BPIP sendiri secara kelembagaan menginjeksi ini kurang nih mungkin, Prof. Jadi mungkin butuh kekuasaan butuh kemampuan yang lebih lah, dikasih wewenang yang lebih lah gitu untuk bisa menginjeksi ke mana-mana gitu mungkin. Ya. Masuk ke sekolah nih mewajibkan, yang SD harus minimal hafal Pancasila, terus menjalankan minimal ini gitu. Ataukah kalau misal Muslim harus menjalankan ini, kalau yang Buddha menjalankan ini gitu-gitu. Jadi menginjeksi masuk ke sananya itu kurang kekuatannya. Mungkin bisa jadi nggak salah satunya, Bro? Bisa saja, karena menurut hemat saya, ya, membangun Pancasila sebagai nilai kebenaran itu kan membutuhkan rekayasa pikir, ya kan? Bagaimana mengembangkan keilmuan, mengembangkan kekuasaan yang ada, ya, tidak hanya sekedar menerapkan teks-teks, ya, tapi bagaimana kontekstualisasinya dengan nilai-nilai Pancasila itu yang saya katakan akhirnya seringkali orang menganggap bahwa bermimpi bicara tentang keadilan, ya, mewujudkan keadilan, bermimpi aja sulit kok, ya kan. Lantas ini kan kemudian menjadi pandangan skeptis tadi. Sementara dalam era modern sekarang ini yang disebut prestasi, ya, menurut saya adalah, ya, ditandai dengan proses-proses inovatif, ya kan. Sementara pada aspek lain prestasi inovatif itu juga diimbangi dengan semacam fenomena destruktif gitu. Teknologi ya tujuannya untuk memajukan, tapi kemudian yang muncul sekarang untuk judi online dan sebagainya. Lantas
Ya kan, kemudian bagaimana ini sebagai paradigma pemandu? Padahal ini lembaga-lembaga negara yang terkena kasus ini. Ya, betul. Seolah-olah Pancasila tidak menjadi pemandu kekuasaan eksekutif yang ada. Nah, saya setuju dengan Mas tadi, tapi hemat saya ya, ini soal komitmen rasional ya, bangsa ini dan tidak menempatkan Pancasila sebagai ideologi slogan saja, gitu. Tetapi ya memang secara operatif ya norma Pancasila itu bukan metanarasi yang sulit diukur. Maka sebaiknya dimasukkan dalam konsep, karena sekarang juga para pegiat hukum contohnya, ketika tadi saya bilang soal keadilan ini jadi selalu menjadi pendekatan mitologi katanya. Ya, Anda mau cari keadilan itu mitos, katanya, ya kan? Nah, itu legenda saja, ya kan? Peradilan sudah kehilangan pesonanya ya untuk melahirkan keadilan. Skeptisisme itu kemudian dibarengi dengan sebaiknya membangun keadilan itu keadilan yang bermartabat, ya, dengan memverifikasi misalnya wajarnya nilai sebuah ganti rugi ya bagi seseorang yang sudah mengambil lama, apakah harus menggunakan standar-standar yang wajar ya, standar-standar yang memastikan seseorang itu mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan konstitusi. Menurut saya ya bisa saja aspek operasionalitas norma itu dilekatkan pada nilai Pancasila. Dan kalau perlu, misalnya itu kaitan dengan keadilan misalnya, sebuah keputusan yang unfairness, yang tidak adil, itu bisa disebut null and void, cacat. Ya, tidak bila, misalnya semacam itu. Ya, jadi perlu daya operasional. Nah, kelembagaan penting, tetapi sekali lagi visi dan misi kelembagaan seperti BPIP. Ya, menurut hemat saya dalam kebijakan legislasi, kebijakan pemerintahan ke depan, perlulah pembacaan ulang terhadap sistem struktur dan program-programnya. Supaya tidak menjadi ideologi, ya slogan kosong tanpa esensi yang nyata. Jadi saya rasa perlulah paradigma pemandu itu diturunkan di dalam berbagai peraturan-peraturan yang bisa memberikan konsekuensi etis, konsekuensi yuridis juga kalau ada pelanggaran terhadap norma Pancasila. Jadi menurut saya itulah fungsi paradigma pemandu, ya. Ya, menurut saya begitu. Di semua sektor paradigma pemandu pakai Pancasila. Iya, saya rasa bisa, karena sekarang juga sudah ada Mahkamah Konstitusi, ya, mengadili norma, sebuah norma bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Itu kan tidak hanya persoalan yuridis, ada persoalan etis, ya, ada persoalan estetis. Iya, esensi-esensi dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga mengandung muatan-muatan etis menurut hemat saya. Jadi tentunya ini bisa menjadi paradigma pemandu dalam sistem bernegara ke depan. Tindakan yang memberi norma kewenangan kepada pejabat menggunakan anggaran tanpa bisa dipertanggungjawabkan itu bisa saja, ya. Secara paradigma pemandu tidak cocok dengan sistem bernegara. Bisa saja dinyatakan null and void atau cacat. Nah, itu kan bisa menjadi presiden terhadap lembaga-lembaga lain. Dan memang sepertinya hari ini itu belum terjadi, Prof. Itu buktinya tadi di sekolah masih ada mendidik dengan ini masih dikasuskan. Terus kemudian mau berdamai masih diduitin. Ya. Nah, itu mestinya misalnya lembaga-lembaga semacam BPIP dia bisa diberikan otoritas semacam kalau kita kenal misalnya ada satu kasus yang sedang ramai, ya, pengadilan sedang bekerja, tapi muncul sikap pro kontra terhadap proses peradilan. Ada yang namanya amicus curiae di dalamnya, sahabat peradilan, sahabat pemerintah. Ini bisa saja BPIP menjadi itu, memberikan semacam perspektifnya, ya.
memberikan paradigmanya. Ini sebaiknya kalau terhadap kasus seperti guru begini, penyidik, kepolisian, menurut saya begitu. Oke. Dan sebaiknya kita semua bisa mengoptimalkan peran BPIP, termasuk pemerintah sebagai guideliner ya, sebagai guideliner institusi atau institusi pemandu. Ya. Dulu ada pertimbangan DPA ya kan, Dewan Pertimbangan. Menurut hemat saya fungsi-fungsi pemberian nasihat dan itu bisa jadi karena birokratik falasi ya, birokrasi yang buruk ya, itu bisa terjadi karena ada dekadensi moral dan kehilangan arah ya, maka memerlukan panduan terhadap arah. Bisa ya, termasuk kelembagaan eksekutif, yudikatif, bahkan kelembagaan legislatif. Ya. Mudah-mudahan itu ya diskursus yang menurut saya bisa merasionalkan. Ya, tapi luar biasa BPIP itu. Ini perspektifnya luar biasa sekali kalau melihat pandangannya. Kalau melihat kasus ini kan, ngomongin soal harus setara ini undang-undangnya seperti apa ternyata Prof memberikan perspektif yang lain gitu. Bahwa kemudian dalam Pancasila sebelum adil itu ada kemanusiaannya. Iya, kira-kira itu. Jadi memang kita harus belajar Pancasila lagi nih kayaknya. Saya termasuk ini Prof. Ya, karena sekali lagi ya saya katakan sebagai paradigma pemandu. Artinya Pancasila menjadi sebuah ideologi yang sudah teruji ya, baik secara historis maupun futurologis ya kan. Memprediksi dan mengantisipasi apa yang terjadi ke depan. Itulah paradigma pemandu, dan BPIP bisa menjadi lembaga pemandu ya bagi lembaga-lembaga institusional negara. Mudah-mudahan institusi negara tetap dalam bingkai pemandu dan pemikiran Pancasila di tengah arus perubahan yang terus terjadi. Begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan kasus-kasus yang seperti Guru Supriyani ini atau guru-guru yang lain atau kasus lain udah nggak ada lagi lah yang seperti itu, Prof. Ya. Nah, jadi statementship lah. Jadi para anggota BPIP jadi negarawan yang bisa memberikan satu panduan ya kepada lembaga lain tanpa ada persepsi bahwa ini intervensi. Karena bagaimanapun penting membangun karakter paradigma Pancasila itu dalam aspek kehidupan nyata di pemerintahan. Oke, gitu. Luar biasa, Prof. Ini satu jaman kita diskusi ini luar biasa. Ini berdaging semua. Filosofinya luar biasa. Harus kayaknya sering-sering diskusi ini sama Prof. Firman. Saya senang sekali diundang ini. Mungkin nanti kalau ada situasi-situasi yang lain, saya undang lagi, Prof. Siap. Nah, pasti banyak ini situasi-situasi yang lain. Minimal nanti. Ini kedai manis ya. Kedai kayak mana itu? Iya. Jadi kita bisa membicarakan soal kebangsaan, soal masyarakat, soal sistem peradilan pemerintahan dengan santai dan ya. Tapi saya terakhir mau minta statementnya Prof ini untuk supaya kita semua tercerahkan. Silakan Prof untuk statement. Ya, baik pada segenap pendengar Gemapos ya. Bagaimanapun kehidupan kita ya, masyarakat Indonesia tidak memiliki skema yang jelas dan pasti. Ya, kehidupannya akan terus berubah. Sama dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, kehidupan hukum dan sistem hukum ya tidak pernah memiliki skema final. Ya. Hukum itu keputusan penting yang sering berubah-ubah, sama dengan situasi sosial kita, situasi pemerintahan bernegara kita. Dalam membuat keputusan seringkali berubah-ubah, karena itu memang dinamika kehidupan. Dan apa yang kita perlukan agar kita tidak tersesat? Kita membutuhkan paradigma pemandu.
Ya, Pancasila itu nggak cuma way of life kita, tapi volcase jiwa kita juga. Ya, membaca masa lalu, masa kini, dan membaca masa depan kita. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi yang kita berikan atau kami diskusikan hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Siap. Ini saya kalau kurang juga minta maaf ini. Sama-sama. Oke, terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya, ilmunya, berbaginya kepada kita semua. Oke, pemirsa setia Hikmah Pos, demikian diskusi kami dengan Prof Firman Wijaya. Nantikan terus video-video kita selanjutnya yang tentu saja mungkin bermanfaat untuk kita semua. Terus dukung Hikmah Pos dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sukses buat momen kebenaran. Terima kasih, Pos, ya.